Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang double pipe heat exchanger. Nah, berikut anggota dari kelompok 14, ada saya sendiri, Bimo, lalu ada David, Ikvan, Ircam, Pascal, dan Sadrak Farel. Oke, pertama-tama kita masuk ke pengertian heat exchanger. Ini adalah alat yang digunakan untuk memindahkan panas dari satu sistem ke sistem lain tanpa pemanas atau pendingin. Nah, medium pemanas yang dipakai biasanya itu air yang dipanaskan sebagai fluida panas atau pendingin juga bisa. Nah, heat exchanger ini ada banyak macamnya, yaitu ada heater, cooler, condenser, reboiler, dan chiller. Tujuannya itu tentu bisa memanaskan dan mendinginkan. Next. Baik, untuk selanjutnya ada beberapa macam heat exchanger. Nah, di sini ada double pipe heat exchanger yang akan kita bahas. Kemudian juga ada shell and tube heat exchanger, plate and frame heat exchanger, adiabatic wheel heat exchanger, pillow plate heat exchanger, dynamic scrap surface heat exchanger, dan phase change heat exchanger. Nah, kita akan bahas mengenai double pipe heat exchanger. Nah, jenis heat exchanger double pipe ini terdapat dua jenis aliran, yaitu dapat dilihat pada gambar, ada aliran paralel dan aliran counter current. Nah, alat penukar panas heat exchanger double pipe sendiri terdiri dari dua pipa logam standar yang di kedua ujungnya dilas menjadi satu atau dihubungkan dengan kotak penyekat. Terdapat dua fluida yang mengalir di dalam double pipe. Yang satu terdapat di dalam pipe atau tube. Fluida yang lain terdapat di dalam ruang anulus atau shell. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Next, alat HE jenis ini dapat digunakan pada laju air fluida yang kecil dan tekanan operasi yang tinggi. Perpindahan kalor yang terjadi pada fluida adalah suatu proses konveksi dan konduksi pada dinding luar pipa. Kalor mengalir dari temperatur tinggi ke fluida yang bertemperatur rendah. Selanjutnya ada bagian dari double pipe heat exchanger. Yang pertama ada hairpin, yang kedua ada packing and glet, yang ketiga ada return band, yang keempat ada support flux, yang kelima ada flank, yang keenam ada union joint, yang ketujuh ada nozzles, yang kedelapan ada gasket. Lanjut. Berikut adalah prinsip kerja dari double. Cairan dari tangki pertama dipanaskan dengan uap yang mengembun di anulus, lalu didinginkan oleh 4 pendingin air. Setelah dingin, cairan tersebut kemudian dikembalikan ke dalam tangki. Dan di dalamnya itu ada katup kontrol yang mengontrol saluran masuk uap, cairan inlet, dan juga outlet proses pendinginan air. Di situ juga ada katup manual yang juga perlu dibuka sebelum proses dapat dimulai. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari double pipe. Yang pertama itu ada kelebihan dari jenis ini adalah mampu beroperasi pada tekanan yang tinggi dan karena tidak adanya sambungan. Terus juga resiko tercampurnya kedua fluida yang digunakan itu sangat kecil, mudah dibersihkan, pada bagian fittingnya fleksibel dalam berbagai aplikasi dan pengaturan pipa, dan dapat dipasang secara seri ataupun paralel. Sedangkan kekurangannya itu ada kurangan dari jenis ini terletak pada kapasitas perpindahan panasnya sangat kecil. Harganya mahal, terus juga terbatas untuk fluida yang membutuhkan area perpindahan kalor kecil, dan biasanya digunakan untuk sejumlah kecil fluida yang akan dipanaskan atau dikondensasikan. Lanjut. Nah, ini berikut adalah persamaan untuk menghitung laju perpindahan panas, yaitu yang pertama ada Q sama dengan MCP delta T atau T0 dikurangi TI. Terus juga ada H sama dengan Q dibagi A dikali TS dikurangi TM. Untuk mendapatkan nilai TM sendiri,
didapat dari temperatur rata pada aliran yang digunakan. Nilai TS dalam persamaan ini adalah temperatur pada permukaan lokal. Lanjut. Ya, untuk selanjutnya ada bilangan Newton dan bilangan Lenor. Nah, itu formulanya NU kemudian HD dibagi K. Sedangkan RE itu 4 dikali M dot dibagi Pi kali D kali mu. Nah, sehingga dari perekaman itu didapatlah nilai NU dan RE. Demikian. Lanjut. Ya, mungkin begini dulu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan tindakan, saya selaku perwakilan kelompok ini memohon maaf. Dan semoga ilmunya dapat berguna. Amin. Terima kasih.